Guide harus mengetahui CPR, juga harus mengetahui akan P3K. Nah, karena sebagai nanti kakak-kakak atau adik-adik nanti mau, oke, izin ya, sharing. Bisa kelihatan. Masih belum tampil, Kak. Masih hitam. Masih loading. Sudah. Oke, selamat sahabat. Kak Jason, nanti kasih kode ya kalau misalnya ada tidak bisa jaringan sini mungkin agak kurang terbantu. Oke, Pathfinder, adik-adik untuk apa? Coba Pathfinder. Ayo Pathfinder. Oke, kalau Kak Pathfinder di sistem ya. Oke, coba kakak coba sekali lagi. Pathfinder. Siap. Siap. Agak berbeda Kak kalau di virtual. Ini masih kita bilang Master Guide, jawabannya apa? Salvation and service. Jadi kalau kakak tiba-tiba memanggil demikian dan kakak yang lain tolong berespon ya supaya kita ada interaksi biar sama-sama kita belajar. Seperti yang sudah diperkenalkan tadi Kak Jason, jadi senang sekali waktu tahun 2015 pernah kesempatan ada pelatihan di Jakarta dan bisa satu sahabat bisa pergi ke Unai bersama-sama dengan kakak-kakak yang ada di Taman Harapan. Senang sekali, ramah-ramah, apalagi banyak dari Nado. Jadi mungkin mudah-mudahan di gereja situ. Oke, pada sahabat hari ini diberikan kesempatan untuk membawakan materi yang berjudul CPR. Nah, CPR ini atau bahasa Indonesianya resusitasi bantuan hidup dasar. Kalau kita mau melihat di dalam Hanner penggolongan Hanner ini termasuk di dalam Hanner Health and Science General Conference. Ini termasuk dalam skill level 2. Artinya ini pada Explorer and Ranger. Nah, tahun pembuatannya 1986. Di dalam Hanner ini beberapa tuntutan yang harus adik-adik bisa pakai. Mari kita mulai. Nah, ini profil singkat dari kakak. Jadi ini nama kakak, status Jemaat Perumnas Paniki 2, seperti yang Kak Jason sudah perkenalkan tadi. Ya seperti yang dan sosmed FB isu, tapi kebetulan FB kakak yang FB dan Instagram lagi diaktifkan oleh Oke adik-adik sebentar ya. Kayak sepertinya sinyalnya Kak Marcel sedang masih bermasalah. Kak Jason boleh yang monitor, yang bikin co-host, kita pindah device. Yang monitor. Oke, sudah Kak. Oke. Untung ada cadangan. Oke.
Tadi mungkin boleh diulang Kak, karena tadi putus-putus, sorry Kak. Oke. Siap. Oke, bisa kelihatan, Kak Jason? Bisa Kak, jelas. Oke ya. Nah, CPR itu atau yang kita kenal sebagai cardiopulmonary resuscitation atau bahasa Indonesianya resusitasi jantung paru atau bantuan hidup dasar. Nah, kalau adik-adik bisa mendengar ini itu sama. Nah, ini profil. Kakak senang sekali melaksanakan kegiatan di alam maupun kegiatan dengan adik-adik sekalian. Jadi senang sekali bisa melayani dan juga senang sekali bisa berbagi. Nah, di dalam CPR ini, kalau adik-adik bisa lihat, ini ada beberapa bentuk. Nah, kalau boleh adik-adik sebutkan, ada warna apa di situ? Warna apa? Ungu, Merah. Merah apa lagi? putih, Putih apa lagi? ungu, kuning, merah, Kuning. putih. Oke, di situ juga ada garis warna kuning. Nah, setiap lambang dan warna ini memiliki arti, adik-adik, kakak. Jadi dari dalam logo page-nya CPR ini ada artinya. Apakah artinya? Nah, ini artinya. Di dalam logo page CPR atau Hunter ini, kalau adik-adik melihat ada warna putih, orang yang lagi tidur itu melambangkan orang yang tidak ada sirkulasi atau lagi bermasalah, tidak bernafas, tidak ada denyut jantung. Nah, jadi kalau ini yang logo warna putih, artinya korban atau orang yang membutuhkan CPR. Nah, kalau kita melihat ada orang yang warna merah ini, yang seperti lambang segitiga ini, artinya orang yang lagi hidup dan yang prima atau siap untuk memberikan CPR. Atau kalau adik-adik bisa berpikir kan darahnya, kalau darah itu warna merah. Nah, jadi orang yang logo dengan warna merah ini adalah orang yang prima dan hidup siap untuk memberikan CPR. Lalu seperti adik-adik bilang tadi, ada warna ungu. Warna ungu itu berarti kesetiaan dan komitmen. Artinya ketika kita mau mendapati orang yang sedang mengalami gangguan nafas atau gangguan irama jantung, harus kita memberikan bantuan dengan setia dan komitmen. Lalu di situ ada garis berwarna kuning atau emas. Nah, itu berarti nilai dari kehidupan seseorang manusia. Jadi setiap logo ini ada artinya. Jadi ini yang warna putih orang yang tidak sadarkan diri, yang merah yang memberikan pertolongan, yang kuning artinya nilai kehidupan, dan sebuah jantung yang dibentuk oleh kepala bahu seseorang yang sedang melaksanakan CPR. Nah, itu adik-adik bisa lihat di gambar warna merah. Jadi itu ada seperti bentuk hati, seperti bentuk jantung. Jadi itu ada kepala, ada bentuk tangan. Nah, itu artinya ya. Jadi ini pertanyaan pertama di dalam Hunter CPR. Jadi dalam page ini ada artinya masing-masing. Oke, tuntutan pertama, adik-adik katanya harus menyelesaikan tuntutan kesehatan pelatihan selama 12 bulan. Nah, ini kalau mau profesionalnya. Sukses mengikuti kelas yang dibuat oleh AHA atau petugas kesehatan. Kalau di Amerika, ini AHA ini adalah salah satu organisasi yang bertugas untuk memberikan pelatihan yang berhubungan dengan jantung, American Heart Association. Nah, itu juga ada Red Cross. Kalau di Indonesia, adik-adik mungkin nanti kalau sudah besar, bisa mengikuti pelatihannya di ambulan 118 atau 119. Atau kalau adik-adik yang pernah kelihatan orang yang melakukan pertolongan bencana, BNPB juga memberikan pelatihan tersebut. Juga HIPGABI atau INCAFIN. Nah, ini adalah salah satu skill yang wajib diketahui oleh para petugas medis dan sekarang diberikan kepada semua orang yang bekerja dalam satu perusahaan. Karena kalau orang sudah memiliki gangguan jantung, itu kita harus menolongnya dengan segera. Dan ini adalah satu juga tuntutan untuk para master guide, juga adik-adik yang ada di kelas Explorer dan Ranger. Nah, ini yaitu harus mengikuti kelas ya. Ini tujuannya untuk memperlancar. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam CPR, adik-adik harus tahu bahwa jantung dan paru itu bagaimana fungsinya. Dan kehidupan itu terletak di jantung dan paru. Kalau adik-adik lihat di gambar, ada gambar jantung. Nah, jantung itu di mana letaknya? Di mana letaknya jantung?
Itu ada kakak tulis di rongga dada sebelah kiri. Nah, kalau adik-adik lihat tangan adik-adik, nah jantung besarnya sebesar kepala tangan adik-adik. Jadi coba adik-adik lihat, bikin seperti begini kepal, jantungnya seperti ini besarnya. Jadi taruh di dada seperti ini. Dan jantung ini dari adik-adik lahir sampai mati tidak pernah berhenti berdenyut sekalipun. Kalau dia berhenti berdenyut, itu siap-siap untuk dilakukan tindakan CPR. Nah, dari jantung ini, dia bertugasnya ialah memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, dia membawa sari-sari makanan, membawa vitamin, membawa segala zat ini perlukan tubuh ke dalam seluruh tubuh. Jadi kalau jantung bermasalah, otomatis akan bermasalah di dalam organ-organ tubuh yang lainnya. Kita bersyukur Tuhan sangat luar biasa, dia menciptakan kita dengan satu organ yang sangat kompleks dan luar biasa. Coba adik-adik bayangkan ini, siapa yang bisa menciptakan seperti ini? Jantung. Nah, ini anatomi fisiologi jantung. Jadi di dalam jantung itu secara garis besar itu ada empat ruangan, ada katup, ada ventricle kiri, ventricle kanan, dan atrium kiri, atrium kanan. Jadi tiap ruangannya ini memiliki tugasnya masing-masing untuk menyebarkan darah ke seluruh tubuh dan menerima darah dari seluruh tubuh masuk untuk dibersihkan kembali, untuk dialirkan kembali. Jadi ini untuk sekilas. Oke. Nah, ini sekarang ke paru-paru. Jadi tadi kita sudah belajar jantung, sekarang ke paru-paru. Ini paru-paru adik-adik. Paru-paru letaknya di mana? Kalau paru-paru letaknya di mana? Ayo. Ada yang bisa jawab? Paru-paru? Kanan dan kiri, Kak. Iya, benar sekali. Rongga dada di kanan dan kiri. Dan adik-adik tahu paru-paru ini besarnya tidak sama. Di kanan dan di kiri. Di kiri berukuran sedikit lebih kecil karena di belakang paru-paru kiri ada jantung. Nah, jadi dia melindungi. Dan di tiap bagian paru-paru ini namanya lobus. Ada lobus atas, lobus bawah. Kalau adik-adik tahu, yang sekarang penyakit COVID ini banyak menyerang di paru-paru. Nah, ini adik-adik bisa lihat itu ada seperti cabang-cabang. Jadi cabang-cabang ini di ujung-ujungnya itu ada seperti balon-balon kecil. Namanya alveoli atau alveolus. Dan ini dilindungi oleh tulang rangka. Jadi Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa bahwa organ yang paling vital itu dilindungi oleh benda yang keras, yaitu tulang rangka atau tulang rusuk yang ada di dada. Nah, itu sekedar pengenalan. Nah, dan dari paru-paru ini adalah merupakan salah satu alat transportasi yang mendorong untuk darah ini diantar ke seluruh tubuh. Nah, jadi kalau adik-adik menghirup udara, tarik nafas, itu akan masuk dari hidung, melalui trakea, lalu masuk ke dalam bilik kiri, bilik kanan, dan di sini terjadi pertukaran gas, karbon dioksida dan oksigen. Kalau orang yang mengalami masalah dengan pernafasan, akan mengalami gangguan di dalam organ, terutama di dalam organ dalam ininya. Nah, sangat erat akan hubungan antar paru-paru dan jantung. Jadi karena sangat berdekatan, makanya nanti sebentar kalau adik-adik mau CPR nanti letaknya kita harus tahu anatominya. Jadi jantung ada di sebelah kiri. Jadi nanti sebentar kita akan CPR dan harus ada tepat lokasinya. Jadi itu sternum atau tulang rusuk melindungi akan jantung. Nah, ini posisi CPR nanti. Nanti sebentar kakak akan praktek. Adik-adik kakak suruh sediakan bantal ya. Bantal kepala dan bantal guling. Nanti kita sama-sama praktek sebentar ya. Jadi posisinya nanti seperti ini. Ada saat nanti korban yang tidur dan kita akan membantu. Nah, ini posisi hands over sternum. Jadi nanti sebentar kalau mau CPR, kita akan gunakan bagian punggung tangan yang bagian ini. Nah, itu nanti sebentar yang tangan adik-adik yang paling kuat itu yang di paling bawah. Oke, coba adik-adik kakak mau lihat punggung tangan yang mana? Punggung tangan. Coba tunjuk. Yang mana? Punggung tangan ini ya. Nanti sebentar ini, nanti tangan yang lemah mengunci dari atas. Mengunci begini. Oke? Boleh? Boleh kelihatan?
Jadi kalau kakak kuatnya tangan kanan, tangan kanan di sini, nanti tangan yang lemah mengunci bagian ini. Nah nantinya letaknya di bagian dada. Nanti kakak tunjukkan. Nah sekarang kapan sih kita mau melakukan CPR? Apakah semua orang kita bisa CPR? Atau siapa-siapa saja yang bisa kita CPR? Yang pertama, kapan? Yang pertama yang kita bisa CPR yaitu orang yang terkena stroke. Nah, karena biasanya ketika orang terkena aliran listrik, di jantung kita juga ada aliran listrik adik-adik. Jadi bisa membuat jantung kita berhenti tiba-tiba kalau orang kesetrum. Makanya hati-hati kalau itu mau pegang strum jangan sembarangan. Harus pakai peralatan dan juga pastikan bahwa aman. Karena kalau adik-adik atau kakak-kakak pegang sembarangan bisa shock dan pingsan dan siap untuk di CPR. Yang pertama kesetrum. Nah ini, jadi orang kesetrum bisa tiba-tiba pingsan, rubuh, kolaps. Jadi siap-siap untuk melakukan CPR. Yang kedua tenggelam atau drowning. Mengapa kita harus CPR? Karena ketika orang tenggelam, paru-parunya itu dipenuhi oleh cairan. Siapa yang sudah pernah tenggelam sini? Boleh angkat tangan? Atau semua pintar berenang? Ada yang sudah pernah tenggelam di sini? Ada yang sudah pernah tenggelam? Atau ada yang rencana untuk tenggelam? Nggak ada ya? Nah, jadi kalau mau CPR, orang yang tenggelam, karena paru-parunya penuh cairan, jadi kita harus membuat bantuan hidup dasar agar cairan itu refleks bisa dikeluarkan dan denyut jantungnya bisa kembali berdetak dan bisa melakukan aktivitas kembali. Nah, atau ini biasanya pada orang dewasa, serangan jantung atau heart attack. Kalau adik-adik misalnya jalan-jalan di taman atau di gereja atau dimanapun, lalu lihat ada orang pegang dada, lalu dia tiba-tiba jatuh. Nah, itu adalah salah satu indikasi atau tanda-tanda di mana adik-adik siap untuk melakukan resusitasi jantung paru. Jadi dia memegang dada. Kan biasanya kan orang bisa kan kalau sakit kepala pegang kepala, kalau dia sakit dada pegang dada. Kalau sakit tangan pegang tangan. Nah, biasanya ini serangan jantung ini adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Pembunuh nomor 1 di dunia. Kita tidak tahu kapan akan terjadi. Tetapi kalau terjadi, harus pertolongan pertama yaitu kita melakukan CPR. Nah, lalu gangguan oksigenasi dalam jantung. Jadi kita harus bisa menghirup udara dengan baik supaya nantinya jantung kita bisa berjalan dengan baik. Nah, atau ini tercekik atau choking, keselak. Ada kan misalnya makan ayam goreng atau makan sesuatu yang besar, lalu karena kebesaran dia langsung nggak bisa bernafas. Siapa yang pernah lihat teman begitu? Atau siapa yang pernah begitu? Mungkin karena makanannya kecepatan atau lagi makan sambil bercerita, akhirnya dan sudah biru, sudah sesak nafas. Nah itu ketika ada orang yang seperti demikian dan lalu dia jatuh kolaps, kita harus siap-siap memberikan tindakan CPR. Nah lalu shock. Shock ini adalah kondisi di mana tubuh dalam keadaan yang lemah dan terjatuh tiba-tiba. Shock ini berbeda dengan pingsan ya Kak. Adik-adik kalau pingsan itu karena kekurangan oksigen di kepala. Kalau shock banyak, bisa mungkin gangguan peredaran darah ataupun hal-hal lainnya. Yang intinya ketika adik-adik melihat ada orang yang tiba-tiba jatuh, itu ada indikasi untuk CPR. Tapi adik-adik harus menilai dulu yang jatuh bagaimana yang bisa dilakukan CPR. Nah, sekarang langkah-langkah melakukan CPR. Nanti sebentar kakak praktikan ya. Nah, yang pertama tujuan dari CPR ada 5, mempertahankan hidup atau mencegah kematian, 2 mencegah komplikasi yang mungkin timbul, lalu mencegah kondisi keadaan supaya tidak lebih buruk, dan mencegah tindakan yang dapat membahayakan korban, lalu melindungi orang yang tidak sadar. Adik-adik atau kakak-kakak, kalau adik-adik bisa memberikan secara cepat dengan cepat sadar kembali dan pulih kembali. Tetapi kalau adik-adik terlambat memberikan bantuan, kemungkinannya ada 2. Pertama, orang itu bisa mati kalau terlambat atau dia mengalami mati batang otak. Dia hidup tetapi tidak sadar. Nah, ada orang-orang yang seperti demikian yang dia di ICU bertahun-tahun, dia bisa bernafas kalau kita pasang monitor, ada nafas misalnya orang tua kita,
paman kita, ataupun orang di gereja kita. Jadi kita harus siap untuk melaksanakannya. Nah, ini prinsip tindakan darurat. Jadi ketika adik-adik atau kakak-kakak mendapati orang yang demikian yang kakak bilang tadi, tenggelam, sakit dada, atau kesetrum, pertama jangan panik. Biasanya kan orang, aduh, ada apa ini? Ada apa ini? Biasanya panik. Nah, ketika panik, itu akan membuat pikiran kita jadi blank. Jadi pertama jangan panik. Lalu amati lokasi kejadian. Kalau jatuhnya di pinggir jalan, usahakan taruh di pinggir jalan di tempat yang baik. Kalau jatuhnya di tempat yang tidak rata, taruh di tempat yang rata. Kalau jatuhnya di tangga, kasih di tempat yang lebih aman. Kalau jatuhnya di dekat kabel-kabel listrik, bawa di tempat yang lebih aman. Lalu apa yang terjadi? Berapa jumlah korban? Adakah yang membantu? Tentukan hal utama yang mengancam jiwa, lalu panggil bantuan medis. Nah, kita harus memikirkan hal-hal ini ketika kita akan memberikan bantuan supaya tindakannya tepat. Nah, ini sekedar pengetahuan. Jadi kematian itu ada 3. Pertama, clinical death, tidak ada nafas, tidak ada nadi. Jadi itu orangnya sudah mati. Ada yang brain damage, seperti katakan tadi. Jadi kerusakan otak. Otaknya tidak mendapat oksigen, akhirnya dia seperti mayat hidup. Dia hidup tetapi mati. Tutup mata dan tidak bisa bergerak. Lalu biological death, yaitu setelah 10 menit mati biologis. Jadi golden time atau periode yang tepat, yang paling bagus ketika kita mau menolong sekitar 4-10 menit. Jadi ketika itu orang jatuh, kita siap untuk menolongnya 4-10 menit. Itu kemungkinan untuk selamat lebih tinggi dibandingkan setelah 10 menit ke atas. Itu kemungkinan untuk selamat untuk hidup kembali bisa berkurang. Nah, organ vital kita yang ada jantung, paru-paru, otak, dan tulang belakang. Jadi kita harus menjaga akan 4 organ vital ini karena di sini sumber kehidupan. Kalau di salah satunya terganggu, akan mengganggu akan seluruh kehidupan dari adik-adik atau kakak-kakak sekalian. Nah, ini prinsip ketika kita melakukan CPR. Ada 5 yang kakak singkatkan dengan DRABC, yaitu danger, 1 danger yaitu bahaya, 2 respon yaitu mencek kesadaran, 3 EA atau airway, jalan nafas, B breathing atau berikan pernafasan, lalu C circulation atau cek aliran darah. Ini adalah prinsip. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Bilangnya adik-adik kalau terlalu cepat atau kurang jelas, nanti kakak menyesuaikan. Boleh adik-adik? Pathfinder? Siap. Mantap. Masih semangat? Semangat, Kak. Oke. Semangat terus. Mari kita mulai dari yang pertama. Danger. Nah, danger yang kita lakukan yaitu pastikan aman penolong, aman pasien, dan aman lingkungan. Oke, kakak langsung praktek ya. Kakak langsung praktek. Izin ya kakak mau aktifkan yang kamera. Kak Jason tolong nanti spotlight yang kamera CPR. Kak Jason bisa kelihatan? Oke. Bisa kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Bisa, Kak? Bisa di spotlight. Sudah, Oke. sudah. Yang pertama, pastikan aman penolong, aman pasien, aman lingkungan. Oke. Jadi penolong itu saya. Penolong itu saya. Jadi aman penolong. Jadi adik-adik jangan coba-coba memberikan bantuan kalau adik-adik tidak siap. Lalu aman pasien. Pasien ini ketika dia jatuh, mungkin kakinya lagi ngangkang atau lagi gimana jatuhnya jelek. Jadi pertama adik-adik harus membuat agar si pasien ini dalam keadaan yang baik. Nah, jadi kalau adik-adik mau korbannya harus taruh di tempat yang keras dan datar. Ini kakak ada di auditorium rumah sakit, jadi seperti inilah. Lalu aman lingkungan. Nah, lingkungannya kan seperti kakak bilang tadi, kalau mungkin di kantor ada kabel-kabel kayak gini, jadi singkirkan kabel-kabel ini. Ada kabel-kabel, singkirkan dulu di tempat yang aman. Kalau ada batu-batu atau ada hal-hal yang menghalang, singkirkan. Jadi pastikan aman penolong, aman pasien, dan aman lingkungan. 3 ini. Lalu kalau misalnya
ada bawa handskun, pakai handskun. Karena kan kita tidak tahu pasien ini apakah mengalami penyakit kulit atau penyakit yang lain. Jadi jangan kita sok-sok langsung menolong akan korban tersebut. Jadi yang pertama danger, aman pasien, aman lingkungan. Nah, lalu yang R, respon. Oke, jadi responnya. Jadi ketika melihat orang yang sedang mengalami korban, yang pertama adik-adik mengecek responnya, langsung panggil. Pak, bang, bu, opung. Cek apakah dia ini memang pingsan beneran atau pingsan bohongan atau gimana, atau lagi acting atau apa. Jadi kalau dia respon, berarti ini pingsan, ini cuma pingsan sekedar. Tapi kalau dia nggak berespon, artinya orang ini siap untuk diberikan CPR. Jadi panggil, tepuk dada ya, jangan yang lainnya adik-adik ya. Tepuk dada. Pak. Bu. Opung. Kakak. Nah, ketika dia tidak merespon, harus panggil bantuan. Oke. Respon. Jadi langsung misalnya kan adik-adik di atau kakak-kakak di gedung besar langsung panggil. Tolong, di pinggir jalan ini ada orang yang tidak sadarkan diri, saya butuh bantuan. Berteriak sekuat mungkin supaya ada orang yang nanti menolong akan adik-adik sekalian. Jadi panggil bantuan. Jadi ketika sudah menepuk, pergi di tempat yang adik-adik bisa lihat, bisa memanggil orang. Entah ke ujung mana panggil. Nah, lalu setelah panggil, yang pertama adik-adik lakukan yaitu membebaskan jalan nafas dengan teknik head tilt chin lift. Nah, ini kakak ada contoh kepala. Nah, biasanya orang yang tidak sadarkan diri, jalan nafasnya itu lagi bermasalah. Jadi kita harus mengatur akan sirkulasinya, yaitu head tilt chin lift. Ini ada kepala, bisa lihat ini di monitor. Nah, head tilt chin lift. Head tilt artinya dahi dari si korban ini kita akan tekan ke bawah. Aduh, boleh spotlight. Oke. Lalu chin lift artinya dagunya kita angkat. Nah. Ya. Oke. Jadi head tilt chin lift. Jadi dahinya kita tekan ke bawah, dagunya kita angkat ke atas. Nah, ini head tilt chin lift. Boleh? Adik-adik mungkin boleh praktek. Nah, anggaplah ini bantal ya, anggaplah ini bantal kepala. Jadi ini dahinya kita tekan, dagunya kita angkat. Nah, itu teknik membebaskan airway. Seperti bisa lihat di gambar. Head tilt chin lift seperti itu. Jadi dagunya diangkat, dahinya ditekan ke bawah. Tetapi hati-hati ya, jangan terlalu kencang. Karena bisa menyebabkan cedera di belakang. Jadi secara perlahan-lahan. Oh ya, sebelumnya boleh diraba di bagian leher ini apakah ada luka atau ada patah. Jadi sedapatnya harus hati-hati ya. Oke, head tilt chin lift. Lalu membebaskan jalan nafas. Nah, ini orang yang patah tulang leher. Kalau pada orang yang patah tulang leher, kita nggak bisa bikin begitu. Yang kita bisa yaitu teknik jaw thrust. Nah, jaw thrust itu kita menarik rahang bagian bawah yang di sini ke arah atas. Kita tarik ke atas begini. Jadi kan kalau adik-adik raba atau kakak raba di sini kan di pas di kepala kita ada kayak seperti ada belokan, itu kita tarik ke atas. Tekan ke atas dia. Itu kalau dia ada cedera di bagian tulang kepala. Jadi jaw thrust, head tilt chin lift dan jaw thrust. Nah, lalu ini kita mencek pernafasannya, apakah ada nafas atau tidak. Jadi ketika sudah melihat orang yang sudah tidak sadarkan diri, ketika kita head tilt chin lift, kita angkat kepala, kita tekan kepalanya, kita angkat dagunya, lalu kepala kita diarahkan
mendengar akan suara nafas. Apakah ada suara nafas? Lalu mata kita melihat apakah ada pengembangan dada pada orang tersebut. Nah, lalu kita coba rasakan. Biasanya kalau orang lagi ada nafas, ada kayak hembusan kan, kayak dia tiup. Begitu kan? Kalau dia tidak ada, berarti itu indikasi kita siap-siap melakukan CPR. Jadi berapa lama? 4 detik, 4 sampai 6 detik. Memang ini perlu latihan, tetapi nggak apa-apa, adik-adik bisa lakukan. Jadi kepala ditekan, dagu diangkat, lalu mata melihat dada, telinga mendengar apakah ada suara, lalu kulit merasakan apakah ada nafas yang keluar. Kalau tidak ada, siap-siap melakukan. Nah itu, mata melihat dada, telinga mendengar suara nafas, lalu merasakan apakah ada uap yang keluar. Nah, lalu kita siap memberikan teknik pernafasan melalui hidung atau keduanya. Oke. Jadi, kalau sebentar kita akan memberikan nafas, ini anggap kepala ya, kepala, kita harus tutup hidungnya, lalu tiup di mulut. Nanti tiupnya di mulut, mulutnya harus kita tutup semua. Nah, jadi kalau mulutnya kecil, kita harus tutup supaya tidak ada yang bocor, udara yang masuk. Oke, nanti sebentar kakak praktekkan. Nah, lalu tiup. Nah, sekarang kan lagi COVID. Apa bisa nggak saya tiup kayak gitu? Nah, pertanyaannya kan bisa begitu kan? Nah, kalau mungkin keluarga terdekat kita yang kita anggap sehat, kita bisa melakukannya. Tetapi kalau tidak, kakak sarankan nggak usah. Jadi sebentar nanti dikompresi saja. Jadi cuma sekedar pengetahuan. Tetapi kalau biasanya kan orang-orang yang terdekat yang biasanya kita berikan pertolongan. Nah, kalau kita mau tiup seperti ini. Nah, kalau yang orang muda, jangan cuma cewek-cewek yang pingsan yang mau ditiup kayak gini. Kalau om-om pingsan malah lari semuanya. Gantian. Jadi kita harus memberikan pertolongan kepada semua orang, siapapun dia, tanpa ada pikiran yang macam-macam. Oke? Nah, lalu kita cek akan nadi karotidnya. Jadi setelah tadi head till chin lift, ini jari 2, lalu di sini kan ada jakun. Kalau laki-laki kan ada jakun. Ditarik ke sebelah luar, diraba. Apakah ada nadi? Coba, adik-adik, kakak-kakak, coba. 2 jari, ini tarik ke sini. Nah, ini nadi-nadi karotis. Biasanya ini kuat sekali akan teraba. Kalau dia ada nadi, berarti kita tinggal memberikan nafas. Kalau tidak, kita siap untuk melakukan CPR. Jadi itu. Memeriksa nadi. Nah, cek apakah ada nadi. Kalau ada, coba adik-adik 2 jarinya diraba di leher sini. Ada nggak? Jo, ada Jo? Kak Jason ada? Kalau ada berarti masih hidup. Nah, sekarang circulation. Ada. Circulation, ada Kak? Ada. Sekarang kita siap memberikan kompresi. Nah, kompresi. Ini circulation namanya, memberikan. Caranya yaitu menelusuri tulang dada dengan cara tulang iga bagian bawah. Jadi kan kita punya tulang iga, tulang rusuk. Ini tulang iga, tulang tengah. Kita telusuri bagian bawah ini. Nah, ini kakak coba gambar. Jangan perhatikan gambarnya ya, kalau jelek. Jadi kayak seperti dada. Jadi kita telusuri dari sini. Terus nanti di tengah sini di pertemuan antara iga kiri dan iga kanan, kita taruh 2 jari. Kita taruh 2 jari, lalu nanti di 2 jari ini kasih tangan yang kuat. Tidak ada itu. Nah, di situ kita akan memulai kompresi kita. Oke. Sekarang kita latihan akan memberikan kompresi. Jadi sudah till chin lift. Jadi telusuri. Jadi 2 jari, tangan yang lemah membuat 2 jari itu dari iga paling bawah di tengah. Di sini ada namanya tulang processus siphoideus. Nah, nggak usah lah. Supaya lebih mudah, pokoknya dari pertemuan ini taruh 2 jari di sternum atau tulang dada, tulang apa ini yang di tengah rusuk. Lalu kita buat tangan seperti ini. Di atas 2 jari seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita siap untuk melakukan kompresi. Kompresinya kecepatannya
100 kali per menit. Berapa? 100 kali per menit. 1 menit berapa detik? 60. 60. Berarti kalau 100 kali per menit, jadi nggak sampai sedetik, harus 1 kali kompresi, 1 kali tekanan. Nah, nanti lihat ya. Kakak akan bikin. Jadi nanti sebentar kita akan tekan. Dia 30 kali tekanan, 2 kali berikan nafas buatan. Selama 5 kali. Oke, kakak mulai ya. Adik-adik lihat ya. Nanti boleh coba nanti dipersiapkan bantalnya. Jadi ketika sudah cek, look, listen, and feel, tidak ada, siap CPR. Oke, tangan yang kuat di bagian bawah, siap di punggung tangan. Lalu tangan yang lemah mengunci bagian atas. Lalu nanti sebentar tumpuan di bagian bahu. Ini tetap lurus ya, lengan tetap lurus, jangan sampai bengkok. Oke, kita akan mulai. Kalau tolong hitung ya. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tiup. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Tiup. Bikin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Tiup lagi. Bikin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
19, 20, 1, 2, 3, 4, 25, 6, 7, 8, 29, 30. Tiup. 1, 2, terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30. Tiup lagi. Nah, jadi 30 kompresi, 30 tekanan, 2 kali ventilasi, 2 kali berikan nafas. Itu dilakukan selama 5 kali. Itu satu siklus. Satu siklus. Kita bisa memberikannya selama 3 atau sampai 5 siklus tergantung respon dari pasien. Memang ini agak capek, tapi lebih capek kalau itu tidak akan terasa capek kalau yang jadi korban ini misalnya ayah kita atau ibu kita. Jadi kita bekerja dengan kehidupan, dengan life-nya. Oke. Jadi mungkin adik-adik boleh praktek. Kakak tadi mintakan bantal. Bantal ya. Bantal kepala. Ini kepalanya. Nah, mari kita latihan bersama-sama nanti. Jadi nanti siap ini, perlu siap ini. Nanti sebentar ada Kak Aldo nanti akan coba praktekkan akan CPR-nya ya. Oke, jadi itu gambarannya. Nah, itu tasnya, 2 jari di atas iga. 2 jari di atas iga. Bisa lihat? Nah, itu area tekannya. Jadi tekannya nanti di area bagian itu. Di bagian dada atas. Oke. Circulation. Nah, letaknya harus di tengah. Nggak boleh di atas, lalu ke atas, nggak boleh terlalu ke bawah, dan harus tepat. Itu disesuaikan dengan arah jantung. Itu lihat. Jadi lengan sejajar dengan, kita harus berada di pinggir orang tersebut. Oke. Nah, ini yang salah. Terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri atau terlalu ke bawah. Dia harus di tengah. Di tengah pas di tulang rusuk tengah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau anak dewasa lebih 8 tahun kompresinya begini, di dada. Kalau anak-anak biasanya sejajar puting. Anak-anak 1 sampai 8 tahun cuma menggunakan 1 tangan. Bayi di bawah 1 tahun cuma pakai 2 jari. Jadi semua ada disesuaikan.
Nah, ini sirkulasi. Lakukan penekanan dada seperti yang Kakak bilang tadi dengan sirkulasi. Untuk orang dewasa atau 2 penolong, 30 kompresi dan 2 kali nafas buatan. Jadi selama satu siklus itu 30 kali tekan, 2 kali nafas buatan. Jangan dulu mencek akan nadi dan nafasnya. Buat dulu baru kita cek. Nah, untuk anak-anak dan bayi 5 kali kompresi jantung, 1 kali nafas buatan. Jadi disesuaikan dengan organnya. Kalau bayi tidak sama dengan orang dewasa. Lalu pengecekan ulang dilakukan setiap 1 menit pertama atau tiap 4 siklus, kemudian setiap 2 menit berikutnya. Nah, itu setelah kita berikan pijat jantung paru. Oke. Nah, ini sampai kapan kita melakukan RJP? Capek juga, Kak, kalau terlalu lama. Nah, di sini tidak ada batasan waktu sih sampai berapa, tetapi ada 3 indikator ini. Yang pertama, ketika korban sudah sadar, ada nafas, ada nadi. Jadi ketika kita dengar, sudah ada nafas. Lalu kita coba rabah, nadinya sudah terabah. Lalu prinsip kedua, ketika bantuan medis datang. Nah, jadi kita bikin pertolongan. Lalu yang ketiga, sampai kita lelah. Nah, kan tiap orang beda-beda kan. Tetapi sedapatnya, kalau kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang tersebut, sampai dia bisa hidup kembali, itu merupakan satu kebanggaan, satu kesenangan bagi kita. Nah, lalu ini tidak ada batasan nafas. Memang ada baiknya kita lakukan itu dengan baik di 10 menit pertama. Itu kemungkinan untuk dia sadar kembali lebih tinggi dibandingkan kita sudah melakukan yang lama. Jadi ini 3 prinsipnya kapan kita bikin RJP, sampai 3 prinsip ini. Lalu, nah ini ada terakhir, kalau dia sudah bernafas, sudah ada nadi, kita bikin posisi pemulihan atau recovery position. Caranya ini, bebaskan jalan nafas korban, melindungi. Nah, ini tekniknya, berlutut di samping korban, lengan yang terjauh membuat sudut lengan dengan tubuh korban, letakkan dengan lengan terdekat, satu di atas dada korban. Bengkokkan lutut terdekat, luruskan korban menjauh dari Anda. Nah, kakak-kakak, adik-adik nanti kakak praktekkan. Ini gambarnya kira-kira. Oke, Kak Aldo akan bantu kakak untuk ke posisi pemulihan ya. Aldo boleh? Boleh. Oke, anggaplah kakak pasien yang sudah selesai di resusitasi. Oke. Oke ya. Jadi kakak sudah sadar, sudah ada nadi, sudah jatuh. Oke, lihat ya. Jadi ini tangan taruh di pipi, Kameranya, Pak. Kameranya. Oke, pakai yang kamera CPR kakak. Spotlight ke kamera CPR. Boleh? Spotlight ke kamera. Oke, boleh, bisa kelihatan, Dek? Bisa? Bisa. Sudah, Kak, sudah. Oke, jadi tangan yang ini taruh di pipi ya. Ya, oke. Tangan yang ini diangkat ke atas. Oke. Lalu kakinya ditekuk. Oke. Lalu tarik di bagian punggung dan bagian bokong. Tarik. Oke. Nah, sampai dia begini. Ini tangannya melindungi supaya tidak terjadi cedera. Nah, dia sudah bernapas. Ini recovery position. Boleh? Bisa? Coba sekali lagi Kak Aldo. Bikin. Oke, jadi anggaplah kakak yang korban ya, kakak yang habis di CPR, sudah sadar. Oke, tangan ini terjauh, taruh di pipi, baru tangan yang satu diangkat ke atas. Oke, kaki ditekuk, lalu ditarik. Ini karena kebutuhan video, kakak Aldo menyesuaikan, tapi sebenarnya kakak Aldo harus seperti ini. Oke, tarik. Ya, harus seperti ini. Nah, jadi jangan biarkan pasien terlentang terus. Harus ada recovery position. Oke? Adik-adik bisa, kakak-kakak? Bisa, Kak. Nah, sekarang cara merawat jantung dan lihat 5 daftar untuk merawat jantung. Jadi selain tindakan tadi, tindakan CPR, ini adalah cara mencegah supaya tidak terjadi hal demikian. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati kan?
Yang pertama, kita harus dilarang merokok. Nah, bersyukur kita orang Aceh tidak merokok kan, tapi kalau ada mungkin saudara kita, teman kita yang merokok, kalau boleh bilang, apalagi yang sudah dewasa, bilang jangan merokok, karena itu bisa menyebabkan henti jantung dan akan di CPR. Jadi tidak boleh merokok. Pertama, tidak boleh merokok. Yang kedua, mengatur pola makan diet. Perbanyak makanan buah, khususnya vitamin C, sayuran daun. Makan makanan lemak omega 3, karena omega 3 itu enzim untuk jantung, sangat berguna untuk jantung. Makanan yang dapat membahayakan jantung yaitu makanan berlemak, daging-daging, cepat saji, gorengan, makanan berminyak dan telur. Ini enak-enak nih, kakak juga doyan. Tetapi supaya mau jantung kita sehat, kita harus menghindari dan lebih banyak memakan makanan yang tinggi omega 3 dan vitamin C, karena itu baik untuk kesehatan jantung. Itu lihat di sini Tuhan sudah menciptakan sayur-sayuran berwarna hijau dengan berbagai macam bentuk yang diberikan supaya manusia bisa hidup sehat. Jadi lebih banyak konsumsi yang begini, makanan kayak omega 3. Ini ada di kacang polongan, telur, alpukat. Siapa yang suka alpukat di sini? Siapa yang suka makan alpukat? Saya, Kak. Aku, kakak juga, ya sama kita. Kacang mede. Nah, jadi harus mengkonsumsi yang demikian biar jantung kita kuat. Nah, lalu olahraga, gerak badan, exercise. Rajin berolahraga 30 menit 3 kali seminggu. Siapa yang suka olahraga di sini? Adil suka olahraga? Siapa yang suka olahraga di sini? Berenang. Berenang ya, berenang bisa. Atau kita menyapu halaman, jalan, lari, yoga, atau jalan cepat. Jadi supaya jantung kita sehat, tubuh kita sehat, kita harus olahraga 30 menit 3 sampai 5 kali per minggu. Jadi sedapatnya kita bisa olahraga. Nah, ini mungkin untuk adik-adik yang masih muda belum terlalu merasakan manfaatnya, tetapi kalau sudah dipupuk dari semenjak masih muda untuk melakukan hal demikian, pasti ini akan bermanfaat untuk jantung kita sehat, kita bisa terhindar dari banyak penyakit yang tidak diinginkan. Nah, ini untuk menghindari serangan jantung, jogging, swimming, tadi berenang. Siapa tadi yang bilang suka berenang? Siapa suka berenang? Ini olahraga yang simpel-simpel saja yang bisa membuat kita bisa sehat. Walking, berjalan saja, nggak usah lari, main bola bisa aja. Tetapi ini aja, jogging kan olahraga murah, tidak perlu membutuhkan uang. Mungkin kalau swimming, kalau sewa kolam renangnya ya. Cardio workout, itu yang pemanasan 1, 2, 1, 2. Itu banyak tuh di YouTube tuh, itu video-video untuk kardio jantung. Nah, itu untuk membuat jantung kita baik. Juga latihan pernafasan. Nah, karena pernafasan kita ada eratnya dengan sirkulasi jantung. Lalu ini, konsumsi air putih, bukan Coca-Cola atau Sprite ya. Minum air 8 gelas. Minuman air, jadi cara ukurnya begini, 30 cc kali berat badan kita. Itu jumlah cairan yang dibutuhkan oleh kita. Kan ada yang badannya gede kan, ada yang badannya kecil. Nah, itunya begini, 30 cc kali berat badan. Itu kebutuhan cairan. Kalau kita lagi masih muda, berlebih tidak masalah, karena itu kan dibuang dari urin. Tetapi kalau adik-adik kakak sudah gagal ginjal, itu minumannya akan dibatasi loh. Jadi selama kita masih sehat, selama masih kuat, mari kita gunakan air putih, jangan yang lainnya ya, jangan soft drink. Supaya jantung. Nah, ciri-ciri air yang baik yaitu 3. Tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Kalau dia berwarna merah, itu berarti tidak masuk. Kalau dia berasa terlalu manis, itu tidak baik. Tajam, itu tidak berbau. Adik-adik atau kakak-kakak ini akan buat jantung kita. Lalu mengelola stres. Stres ini meningkatkan risiko penyakit jantung. Apalagi mungkin orang tua kita yang mungkin sudah berpikir, aduh bagaimana mau bayar uang sekolah, aduh bagaimana mau makan besok, aduh bagaimana sebentar ini. Jadi kelola stres kita. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Setiap kali mungkin kita stres, kita berdoa, Tuhan tolong berikan kekuatan. Kita punya teman-teman gereja, teman-teman PA yang bisa memberikan kepada kita pertolongan. Sharing lah, kalau kita ada teman dekat, mari kita mengeluarkan stres kita. Nah, itu ada beberapa cara mengontrol stres. Kita bisa meditasi, bisa exercise, melakukan hobi.
kalau mungkin hobi olahraga lebih bagus, atau pergi ke alam, mungkin lihat pantai, lihat gunung, lihat itu kawas suka sekali itu pergi di alam itu, dan itu lalu connect sosiali, join klub lainnya, baru makan yang baik, membuat tugas dan jadwal. Kadang-kadang kan kita mau bikin banyak sekali, kita nggak prioritaskan. Kita lihat apa yang kita mau buat, pekerjaan rumah, kita mau bikin ini, bikin itu, kita harus atur. Lalu tidur yang cukup. Itu akan mengelola stres kita sehingga kita bisa terhindar dari gangguan penyakit. Nah, lalu ini ada faktor keturunan. Ini kita tidak bisa rubah. Mungkin dari kakek, adik-adik, atau nenek, atau bapak ada gangguan jantung. Itu bisa menurun kepada kita. Tetapi bisa terjadi kalau kita memiliki gaya hidup yang tidak baik. Kita bisa menghindari tersebut. Kita menghindarinya dengan tidak melakukan hal demikian. Kakak ada masalah dengan jantung. Jadi kakak harus hati-hati, tidak boleh konsumsi banyak daging. Kakak sudah tahu, wah kakek saya mati dengan jantung. Jadi harus hati-hati menjaga pola hidup supaya tidak terjadi hal demikian. Lalu jenis kelamin, katanya laki-laki lebih berisiko terkena serangan jantung. Nah mungkin karena lihat gebetan atau apa jadi langsung berdebar ya atau gimana? Nggak seperti itu. Mungkin laki-laki lebih tinggi tingkat stresnya. Jadi itu, tetapi sama laki-laki perempuan sama-sama berisiko akan mengalami gangguan jantung. Jadi kita harus pelihara supaya jangan mendapati akan hal tersebut. Nah, kalau boleh ada jadwal olahraga, mengembangkan, memelihara dan menjaga sebuah program olahraga, kesehatan dan pola makanan untuk 1 bulan. Nah, adik-adik sekarang gampang melihat, tinggal lihat di Google ada contoh diet kardio, buka Android, ada program. Bagaimana? Tinggal mengatur. Jadi mungkin hari Selasa seperti situ kakak kasih contoh, jalan 15 menit, lari 10 detik, 2 kali. Nah, supaya jantung kita terlatih dan peredaran darah sirkulasi bisa jadi sehat kembali. Nah, kita bisa buat jadwal untuk olahraga dan juga diet kita. Nah, kalau kita sudah melakukan hal demikian, mudah-mudahan kita akan terhindar dari sakit jantung ini dan gagal jantung yang bisa menyebabkan kita untuk dilakukan tindakan resusitasi. Seperti tadi. Oke. Sekarang mungkin kita mau latihan lagi ya. Kita latihan lagi untuk CPR ya. Kita latihan lagi untuk CPR ya. Kakak Aldo akan kakak-kakak adik-adik kita latihan untuk CPR. Boleh Kak Jason spotlight di kamera. Jadi kakak ulangi ya langkah-langkah untuk CPR. Karena ini adalah skill. Semakin banyak kita mengulanginya, kita akan semakin terlatih dan semakin bisa melakukannya. Oke, mungkin seperti kakak bilang tadi, sediakan bantal. Oke, ini step by step-nya ya. Mungkin kita bisa latihan. Sediakan bantal, kita sama-sama praktik bersama Kak Aldo. Jadi langkahnya DRABC. Danger, respond, airway, breathing, circulation. Oke, kalau pelan-pelan ya. Nanti Kak Jason tolong spotlight yang kamera. Oke, yang pertama danger. Pastikan aman penolong, aman pasien, aman lingkungan. Oke, silakan Kaldo. Ya, pertama aman penolong. Jadi kita lihat apakah dia posisinya, apakah sudah bisa kita untuk melakukan CPR. Apakah dia mungkin kakinya terangkat atau kepalanya miring ke sana kemari. Jadi kita harus aman terhadap pasien. Terus kita juga harus aman terhadap lingkungan. Jadi kita akan lihat lingkungan, apakah dia mungkin dia di tempat yang kurang rata. Jadi kita cari tempat yang lebih rata, ya. Atau yang bisa memungkinkan kita untuk CPR. Terus seperti ini ada kabel-kabel, tentunya nanti ada sengatan listrik, jadi kita singkirkan dulu. Jadi kita singkirkan. Oke. Kita cek respon dari korban, apakah dia bapak atau ibu. Contoh dia bapak lah. Ya. Kita tepuk di pundak atau dada, pundak jangan pundak kakak, pundak di pundak. Jadi kita tepuk atau guncang agak lebih kuat ya. Misalkan bapak ya, saya bapak
Pak. Oh, tidak ada respon. Jadi kita panggil bantuan. Misalkan kita ini ada di ini ada di auditorium. Jadi kita berteriak seperti ini bisa contoh ya, tolong di sini di auditorium ada orang yang tidak sadarkan diri. Ya, jadi kita mencari bantuan untuk dapat menolong si korban ya. Baru habis respon airway, hetil cendil. ya, kita airway ya, kita cek airway-nya. Apakah dia mungkin ada suatu benda asing ya yang di dalam airway-nya, airway maksudnya di dalam mulutnya. Ya, jadi kita bersihkan dulu ya. Kita lihat baru airway-nya, kita harus, kalau dia tidak ada artinya dia tidak patah itu, kita bisa menggunakan tekniknya head chin lift. Kita tekan bagian kepalanya, bagian dahinya, terus dagunya kita angkat. Itu head tilt. Baru chin lift. Kalau ada trauma di leher, kita curiga dia ada mungkin patah leher, jadi kita angkat saja. Angkat, dia kita pernah di atas kepalanya. Contoh ada ini, pas ada ini. Mungkin tadi ada kakak tidak ada ini. Cuma ini menunjukkan saja. Kalau ada trauma leher, kita angkat di lengkungan di sini. Ya, kita angkat saja. Kita angkat supaya membuka jalan nafas. Kalau dia hanya tidak curigai ada patah di bagian leher, kita tekan saja bagian kepala sini. Nanti baru chin lift, ya. Terus selanjutnya Look, listen and feel. look, listen and feel. Kita lihat ini pengembangan dada ya. Jadi contoh ada ini, kita lihat sambil look, lihat, dengarkan dan rasakan ya. Kita lihat pengembangan dada. Jadi kita akan begini, lihat pengembangan dada. Kita dengar ada hembusan, terus kita rasakan apakah ada hembusan nafas. Ya, terus Oke. Lalu siap untuk CPR. ya, Breathing. breathing nanti kita akan beri bantuan nafas ya, bila kita akan kasih bantuan nafas. Tetapi kita kalau kita tidak bisa karena apa namanya, sekarang kan nafas kan COVID. Kalau kita dari tengah jalan orang yang kita tidak kenal atau ya kita curigai, kita bisa langsung ke circulation, ya, ke T-nya. Tadi kan danger, respon, airway, sekarang circulation. Circulation kita akan melihat cek nadinya ya, nadi karotis. Nadi karotis itu di bagian leher sini ya, di bagian leher. Karena ini pembuluh darah yang paling besar, jadi kita harus cek di bagian sini. Jadi ketika kita cek tidak ada nadi, kita harus memberikan kompresi. Bila ada nadi, kita cek nafas, itu lagi ya. Tapi sekarang kita akan dalam kasus kita tidak ada nadi. Jadi ketika tidak ada nadi, kita berikan nadi. Kita akan melakukan kompresi, ya, seperti yang sudah diterangkan oleh Kak Marcel tadi, bahwa kita akan mengkompresi di bagian kita lihat prosesus psikodeus atau di tulang paling bawah di sini, di sternum, di dada paling bawah itu prosesus psikodeus. Kita ambil 2 jari di atasnya, terus di tempat itu tempat kita untuk kompresi ya. Kita kompresi pada orang dewasa 30/2, 30 kali kompresi, dan kita akan berikan nafas 2 kali.
Contoh ya, satu siklus saja. Kalau biasanya orang dewasa 5 siklus, tapi kasih contoh satu siklus saja ya. Jadi kita hanya mengulangi tadi yang masuk tadi. Jadi ketika kita kompresi, tangan kita yang dominan, yang paling dominan itu yang paling bawah supaya kompresinya lebih kuat ya. Dia 1 menit 100 kali ya. Dan tidak ada berhenti-berhenti, jangan dijeda. Contoh ya. Oke, ini saya bantu ini kalau cuma di rumah sakit, silakan Kak. Oke. Ini untuk badan namus namanya ini bagging. Ya. Apa ini untuk napasnya ya? Napas ya, saya mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harus jelas. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 2 kali. 1, 2, lanjut. Ya, bisa lanjut lagi. 1. 1, 2, 3, 4. Ini anggap yang tiupannya ya. Satu, dua, lanjut Kaldo. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, 1, 2, lanjut Kaldo. Baru 3 kali sampai 5 kali. Dua, 1, 2, sekali lagi Kaldo. 30. 1, 2, sekarang Cek nadi. Tidak ada nadi. Ya, kompresi lagi. Ya, sekarang kan ini lagi tidak ada nadi kan. Jadi kita tetap bikin seperti tadi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Nadi, nafas. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tiup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 7, 8, 9, 30. Oke, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Oke, satu siklus langsung cek. Oh, nadinya sudah ada. Cek nafas sudah. Ada sekarang nanti dong. Sekarang posisi mantap. Kalau sekarang gantian. Oke, posisi mantap ya. Dia sudah ada tadi, sudah ada nafas. Jadi tangan yang sebenarnya harus berada di sini, tetapi karena ada kamera, jadi tangan yang terjauh dari lengan, terjauh dari badan itu yang ditarik. Ini tangannya, ambil ini, punggung bagian luar ditaruh di pipi. Oke, taruh di pipi. Boleh coba. Baru tangan yang tadi luar ini diangkat ke atas. Oke, begini ya. Lalu kakinya ditekuk. Lalu ditarik ke area sana. Oke, ketika begini, langsung coba telepon akan bantuan. Artinya pasiennya sudah sadar, tetapi perlu pertolongan lebih lanjut. Oke, kalau sudah, bangun. Oke, mudah-mudahan simulasi tadi bisa ada gambaran adik-adik, kakak-kakak. Itu karena ada dua penolong bisa berbagi seperti hal tersebut. Tapi kalau cuma sendiri, adik-adik atau kakak-kakak bisa melakukan demikian. Tetapi satu prinsip yang kakak kamu bilang, kalau memberikan pertolongan, pertama harus aman penolong, lalu aman korban. Kalau kakak-kakak adik-adik tidak mampu memberikan pertolongan, lebih baik cari bantuan. Dan berikanlah bantuan seperlunya. Tidak usah memaksakan diri. Jadi itu lumayan capek loh, Kak. 5 kali kompresi itu
Tetapi kalau itu kakak bilang, kalau terjadi pada paman, orang tua, itu rasa capek tidak akan terasa. Itu kalau yang hilang nafas itu misalnya orang tua dari kakak atau orang tua dari adik-adik sekalian akan berusaha untuk supaya jangan matilah, harus bisa hidup kembali. Kakak sudah merasakan hal tersebut. Jadi nanti capeknya pas terakhir. Waktu begitu nggak rasa capeknya. Kalau itu orang yang kita sayangi dan orang cintai yang dalam keadaan tersebut. Jadi itu mungkin gambarannya. Nanti materinya kakak akan bagi. Boleh nanti di-review, boleh dibaca kembali oleh kakak-kakak atau adik-adik sekalian. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan. Kita tidak tahu kapan akan terjadi orang yang mengalami jantungan atau yang demikian. Tetapi kalau kita punya pengetahuan, minimal kita menghindari dia dari kematian atau kecacatan seumur hidup. Kita kan nggak mau yang demikian. Oke. Nah, ini aplikasi rohani. Kalau kita lihat di Alkitab, nafas itu adalah sumber kehidupan. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ketika kakak-kakak adik-adik memberikan nafas, insya Allah memberikan hidup kepada orang yang hampir mati. Seperti yang gambar pertama tadi kan. Lalu 1 Samuel 26 ayat 24. Dan sesungguhnya nyawamu pada hari ini berharga di mataku. Demikianlah hendaknya nyawaku berharga di harga mata Tuhan. Setiap kehidupan itu sangat berharga. Mau orang kita kenal maupun tidak kenal, semua itu berharga nyawa tersebut. Mereka adalah calon dari kerajaan surga. Kalau siapa tahu adik-adik kakak-kakak membantu dia, lalu dia bisa menjadi orang Advent, misalnya dia belum Advent, itu akan menjadi satu kesaksian yang besar dalam kehidupannya. Misalnya, wah waktu lalu saya Kak Jason atau Kak Jerry bantu, hampir mati. Dia akan bersaksi di beberapa jemaat, dia akan dikuatkan dengan bantuan kakak-kakak atau adik-adik yang memberikan bantuan CPR. Alangkah baiknya bantuan diberikan kepada orang yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Ayub 26 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dan pengetahuan yang benar. Jadi ketika juga kita melakukan hal demikian, kita sambil berdoa, oh Tuhan tolong, kalau boleh hidupkan kembali. Jadi apapun usaha yang kita lakukan tanpa campur tangan Tuhan, itu tidak akan berhasil. Jadi apapun yang kakak-kakak atau adik lakukan, kita tetap minta pertolongan Tuhan. Karena yang mengatur semuanya yaitu Tuhan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan yang singkat bagi kakak-kakak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih, Tuhan memberkati Edpack, dan selamat sore. Terima kasih, kembalikan kepada host. Oke, terima kasih kepada Kak Master Guide Marcel Talupadang yang sudah memberikan materi yang begitu jelas. Mungkin buka ruang pertanyaan, Kak. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya kepada Kak Marcel? Dari adik-adik atau kakak pembina mungkin ada yang bertanya, boleh? Kak, aku boleh nanya nggak? Ada yang mau nanya, Chloe, Ya, adik silakan. Chloe, oke. Kalau untuk anak-anak atau bayi, gimana kita lakukan PCR-nya? Apa sama atau gimana, Kak? Oke, CPR-nya kalau anak-anak ke bayi, pada prinsipnya langkah-langkah ini sama. Tetapi yang bedanya, kalau kepada orang dewasa kita pakai 2 tangan. Tunggu ya, kakak kasih tunjukkan ya. Kalau kepada anak-anak biasanya 1 tangan. Kalau kepada bayi cuma 2 jari. Tunggu ya, sebentar kakak tunjukkannya gambarnya ya. Perbedaannya ya. Karena kan kebutuhan oksigenasi dari tiap orang kan beda-beda. Nah ini, tunggu ya. Kelihatan enggak ya? Nah ini, let's. Nah, ya tadi ya. Yang perbedaannya lo di ininya, di penekanannya, di kompresinya. Tapi dicek nadi, cek nafas pada prinsipnya sama. Oh ya, kalau kepada bayi kita harus pakai 1 jari aja. Nah,
Memang perlu latihan untuk bisa merasakan akan, nah ini, kompresi jantung pada dewasa, anak, dan bayi. Lo bisa lihat, itu perbedaannya. Kalau kepada dewasa kita pakai 2 tangan. Oke, kalau anak-anak 1 tangan aja. 1 tangan aja. Kalau kepada bayi cuma 2 jari atau 1 jari. Nah, mungkin kan kepada bayi kita mau pakai 1 tangan ini nanti retak rusuknya. Nah, jadi disesuaikan dengan bobot tubuh dari orang tersebut. Seperti itu perbedaannya. Lalu peniupannya kan kapasitas oksigen dari tubuh kita berbeda. Kalau pada orang dewasa mungkin 1 sampai 2 liter, kepada anak-anak mungkin 800 sampai 1.200. Kepada bayi lebih kecil lagi. Jadi tiupnya kalau orang dewasa kita tiup, kalau anak-anak mungkin cuma, kalau bayi cuma lebih pelan lagi. Jadi begitu. Jadi perbedaannya di penekanan dan di oksigenasi yang diberikan. Begitu mungkin. Oke, makasih Kak. Ya. Oke. Thank you Adik Loy sudah bertanya. Ada lagi adik Pathfinder yang lain atau kakak dari kakak pembina ada? Boleh bertanya Kak? Oh, oke, Kino ya, oke. Kakak pernah nggak kayak melakukan CPR kepada orang lain gitu? Oh, udah banyak kali. Udah banyak kali. Kebetulan kakak ini nurse. Kakak itu bekerja di kamar bedah. Aduh, memang kayak film-film. Pernah pengalaman ini dia mau masuk ke kamar operasi kan? Itu ada namanya recovery room. Sebelum dioperasi, dia langsung hilang nafas. Langsung bikin CPR. Dan puji Tuhan kembali, artinya dia bisa kembali hidup, tetapi operasinya ditunda, dia masuk ke ICU. Jadi kalau kita terlambat bikin tindakan, bisa jadi dia akan mengalami cedera. Pernah juga kakak kebetulan kakak di rumah sakit, sekarang sudah pindah rumah sakit mata, ada pasien sementara udah tua nih, tiba-tiba kesadarannya sudah menurun. Kita langsung aware, itu langsung kita CPR. Rumah sakit Advent juga berapa kali dulu pernah di Bangsal, itu orangnya pertama masih ngomong-ngomong sama keluarganya, tiba-tiba keluarganya datang di nursing station, Pak tolong, langsung kita bikin CPR. Memang ada beberapa yang ya dengan seizin Tuhan dia mati, tapi ada juga beberapa yang terselamatkan. Jadi pernah, cuma yang kakak belum pernah kepada bayi dan anak-anak karena kakak jarang ketemu sama mereka. Tapi kalau untuk orang dewasa ya lumayan lah, udah banyak. Begitu. Kalau juga karena di OK begitu juga. Kadang ya harus siap. Begitu. Mungkin adik itu bisa nanti kalau menjadi dokter atau menjadi paramedis bisa ketemu hal yang demikian. Jadi sekadar berbagi aja, kuncinya harus tenang dan kita harus bisa memanage harus punya pengetahuan, bukan asal tekan, asal itu. Karena kalau kita salah posisi juga bisa membahayakan korban tersebut dan juga diri kita. Itu mungkin. Makasih Kak. Ya, Kinu, sama-sama. Oke, ada lagi? Yang terakhir mungkin, ayo ada lagi? Oke, kakak rasa sudah cukup ya. Kak, boleh nanya lagi nggak? Chloe masih tadi kayaknya menjadi dokter ini, Chloe ini. Tadi cara melakukan jaltros itu tangannya di mana ya Kak? Soalnya tangannya tadi itu, nggak coba Kak Aldo ambil itu boneka di kepala. Bentar ya. Dibikin part 2 ini kayaknya Kak Marcel. Ayo. Nah, lihat ini kepala kan? Loh. Nah, ini kan ada di sekitar ini kan ada kayak lengkungan ini kan, yang ada apa itu namanya ini organnya. Aduh kakak sudah lupa ini. Ngulus. Ini jarinya dibuat kayak gini. Lalu ini ditaruh di bagian lengkungan ini ditarik ke atas. Gimana ya? Bisa kelihatan. Nah, ini ditarik di sini, tarik ke atas begini. Nah, ini bukan kepalanya, nanti ini yang ditarik. Ini yang bagian angulus ini. Ada kayak lekukan,
Tangan kita di tengah, di antara. Itu kita tarik ke atas. Tarik ke atas. Memang sih lebih enak kalau lihat langsung. Nanti kalau Kak jadi itu boleh nanti Kak tunjukkan. Oke, CPR untuk orang yang COVID bagaimana? Oke, boleh lo, tunggu. Lo boleh? Jadi ini Angulus lakukan. Boleh, Kak. Ya, ditarik ke atas Makasih, begini. Kak. Ya. Oke, itu. Makasih, Kak. Oke, lo mudah-mudahan nanti jadi dokter atau jadi perawat atau jadi apa bisa menolong. Oke, CPR untuk orang COVID. Untuk orang COVID, ada banyak ketika kita melakukan CPR, seperti kakak bilang tadi, untuk pernafasannya, kalau kita suspek lebih baik jangan. Dan untuk mengamankan, kakak bilang tadi, aman penolong. Jadi aman penolong, pertama kita harus menggunakan APD. Kalau kita suspek COVID, ya harus pakai, ada baiknya pakai hazmat, supaya lebih aman. Atau pakai maskernya double atau triple. Memang lalu pakai kepala. Tapi prinsip-prinsipnya sama. Tetapi untuk memberikan sirkulasi pernafasan, ada baiknya jangan kita kontak langsung dengan pernafasan kita. Jadi kalau boleh pakai alat bantu, kalau boleh pakai bagging ini, atau ada namanya, seperti filter dia, kakak sempat cari-cari, dia kayak kain begini, lalu dia ada kayak rongga-rongga. Jadi ketika kita mau taruh di mulut, ada kayak barrier, ada pelindung, kita boleh tiup. Ada kakak lagi cari itu, tapi nak sempat, itu ada namanya, ada kayak semacam kain, itu seperti kain kasa, kalau pernah lihat kain kasa, dan di situ kayak ada rongga. Jadi dia ketika mau tutup di mulut, tetapi sangat tidak dianjurkan kalau ada orang COVID. Kalau kepada orang COVID lebih baik pakai ini, pakai bagging, pakai alat bantu. Makanya kalau suspek COVID, kakak bilang tadi, jangan sekali-kali mau coba memberikan pernafasan melalui mulut. Sekalipun itu kalau laki-laki cewek yang cantik, kalau ke perempuan cowok yang ganteng. Jangan coba-coba, karena kalau sampai kena COVID lebih berbahaya. Nah, begitu. Jadi sedapatnya kita hanya memberikan saja kompresinya saja. Untuk pernafasannya, ada baiknya pakai alat. Jangan kita coba-coba memberikan bantuan, nanti kita jadi korban. Korbannya pertama 1 jadi 2. Nanti jadi 3, jadi 4 kalau satu rumah kena COVID. Begitu kira-kira Kak Anda. Bisa? Oke, mantap. Terima kasih yang sudah bertanya tadi, Chloe, Kinu, Andrew ya. Masih ada lagi mungkin? Kalau sudah tidak ada, oke, baik. Sepertinya sudah selesai pertanyaannya. Terima kasih kepada Kak Marcel ya, yang sudah memberikan pemaparannya dari teorinya, lalu terus contoh praktikalnya, lalu solusinya, anjurannya, kemudian aplikasi rohaninya juga. Nah, sebelum kita akan menutup, nanti di akhir doa tutup, kita akan ada ucapan terima kasih. Saya minta kesediaan di sini ada elder kita, Kak Master Guide Lawrence Walean, yang membawai Departemen Pathfinder dan Adventurer. Oke, terima kasih. Selamat Sabat bagi kita semua. Suara saya kedengaran, Jason? Kedengaran Kak. Oke. Atas nama Eden Taman Harapan Pathfinder Club mengucapkan terima kasih banyak kepada Master Guide Marcel Talupadang yang sudah melayani Pathfinder Club Taman Harapan pada sore hari ini dengan membawakan materi pengantar untuk CPR. Mudah-mudahan ini dapat berguna bagi adik-adik kami di Taman Harapan yang mereka dapat gunakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan kami berdoa semoga Master Guide Marcel Talupadang akan terus berkarya, dapat memberikan motivasi kepada Pathfinder untuk menjadi seorang Pathfinder yang baik, yang menjadi Pathfinder yang teladan di dunia ini. Kemudian untuk pekerjaan Master Guide Marcel Talupadang, semoga berhasil dalam pekerjaan, dalam cita-cita, dan kiranya Tuhan akan memberkati selalu Master Guide Marcel dimanapun Marcel berada.
sertifikat yang sudah ditunjukkan tadi nanti akan dikirimkan kepada Master Guide Marcel yang melayani kami pada sore Sabat ini. Yang Terkait Oswald yang kebetulan Sabat ini mungkin dalam perjalanan sehingga tidak sempat bersama-sama dengan kami. Demikian ucapan terima kasih banyak kami sekali lagi atas nama Jemaat Taman Harapan, atas nama Eden Club Taman Harapan, kami ucapkan terima kasih. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Kak Loren. Sama-sama. Terima kasih untuk ucapan terima kasih dari Kak Lorenz. Baik, kita semua sepakat yang mengucapkan terima kasih kepada adik-adik. Boleh open videonya. Kita akan foto bersama untuk kita simpan sebagai momen kita dengan Kak Marcel. Boleh open videonya semua sebelum kita doa tutup. Ayo open videonya dulu semua. Oke, masih ada lagi? Ayo, belum open, boleh dia. Ya, gimana Kak Jerry? Yang lain yang belum open, silakan di open cam. Ayo, open dulu yuk, sebentar. Yang lain, ayo. Sebentar aja, yuk. Kita mau foto bersama. Oke, baik. Ayo, kakak hitung sampai 3 ya. Terserah mau kasih reaction apa aja, terserah. Kakak hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Kak Marcel. Baik, kita akan doa tutup dulu. Kakak minta kesediaan Kak Janis boleh pimpin dalam doa tutup. Baik, kita akan tutup kelas Pathfinder kita pada Sabat hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk berkat dan pertolongan-Mu pada kami, khususnya kelas Pathfinder, baik kami sebagai anggota yang mengikuti kelas pada Sabat ini, juga Kak Marcel yang sudah membawakan materi. Kiranya Tuhan apa yang sudah kami dapat pada Sabat ini dapat kami pahami dan boleh berguna di dalam kehidupan keseharian kami sehari-hari. Kiranya Tuhan Engkau juga memimpin Kak Marcel dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, Engkau selalu memberkati dia agar supaya talenta-talenta yang sudah Engkau berikan kepadanya dapat dia pergunakan untuk membantu orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin sepanjang sisa hari Sabat yang suci ini. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Kak Marcel Talu Padang. Terima kasih Kak Marcel. Terima kasih buat yang lain yang dari klub lain yang juga join. Ada Kak Rolis, Kak Rovaldo, Kak Aldo tadi. Kak Romi, terima kasih Kak Romi. Kak Romi juga itu. Kak Aldo juga tadi sudah bantu Kak Marcel, terima kasih. Terima kasih Kak Aldo. Happy Sabat. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pertemuan berikut. Terima kasih. Bye-bye. Bye.